nalar adalah senjata sewaan. Wah, ini istilahnya agak sinis ini ya. Senjata sewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Ya berarti kalau pakai logika dua standar tadi, nalar itu jangan didewakan, tapi juga jangan dianggap segalanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ya ngaji filsafat kita. Baik, bismillah, kita awali kajian malam hari ini. Akan saya buka dengan satu quotes yang bagus, yang menurut saya relevan untuk tema kita malam hari ini, dari filosof yang namanya Pascal. Ini filosof dari Perancis, ahli filsafat, ahli tentang agama, ahli tentang matematika. Beliau bilang seperti ini: "The supreme achievement of reason is to realize that there is a limit to reason." Puncak pencapaian akal, pencapaian nalar manusia adalah kesadaran bahwa ada batas bagi akal, bagi nalar. Nah, persis seperti inilah tema kita malam hari ini. Jadi berusaha menyadari bahwa ternyata pikiran kita, nalar kita itu ada batasnya. Jadi menurut Pascal, sesuai quotes ini, justru pencapaian tertinggi berpikirnya manusia itu adalah kesadaran, ternyata akalku ini terbatas. Banyak hal yang tidak bisa aku jangkau. Sering sekali pikiranku itu buntu. Nah, jadi ini mungkin bisa dikiaskan kalau kita mikir, kok sampai buntu, tidak bisa lagi mikir, itu mungkin batasnya. Jadi supreme achievement itu justru kesadaran, ternyata mentok sudah, hanya sampai di sini pikiranku. Jadi ini mungkin makna mudahnya kalau pakai versi kita, menurut Pascal ini ya, akhir dari penjelajahan rasional, penjelajahan kita pakai akal itu ya kalau sudah buntu, kalau sudah mentok, itulah supreme achievement. Jadi memunculkan kesadaran bahwa ternyata akalku itu ada batasnya, akalku itu terbatas, tidak tahu segalanya, ada banyak hal yang dia tidak bisa menjangkau. Ya tentu saja quotes ini harus kita pahami tidak sebagai pandangan bahwa akal itu tidak penting, atau kebalikannya, pandangan bahwa akal itu segalanya. Tidak begitu. Jadi pakailah akal itu, tapi sadarilah bahwa dia juga ada batas-batasnya. Yang batas itu mungkin perlu diuraikan lebih jauh. Kadang-kadang orang itu menganggap ketika dia tidak mampu lagi, ya itulah batas. Jadi batas itu ketidakmampuan subjektif, tapi ada banyak teori lain yang punya teori yang berbeda-beda tentang apa saja yang membatasi akal kita. Baik, semoga malam hari ini ada sedikit kejelasan tentang seperti apa sih batasnya nalar, batas kemampuan akal kita itu. Baik, ini
saya awali dulu dari peristilahan-peristilahan. Kita ini kan sering pakai istilah itu agak acak, agak ngaco. Kapan kita pakai istilah otak, kapan kita pakai istilah akal, kapan kita pakai istilah nalar. Kalau otak itu bahasa Inggrisnya brain, kalau akal itu bahasa Inggrisnya mind, kalau nalar itu bahasa Inggrisnya reason, atau mungkin nanti pasnya reasoning. Kalau brain atau otak itu ya alatnya atau perangkat fisiknya. Ini yang kalau mungkin di ronsen atau di foto pakai apa gitu kelihatan. Kalau kepala kita dibelah nanti bisa dilihat. Nah itu perangkat fisiknya, itu namanya brain, otak. Jadi di situ mungkin ada jutaan saraf yang di situ kalau dia sedang bekerja itu mekanismenya sangat canggih. Teman-teman yang ahli neuroscience mungkin bisa menjelaskan bagaimana kinerja otak ini. Dan penting juga karena dia juga kunci dalam aktivitas berpikir kita. Jadi kekacauan, ketidakberesan, kalau ada penyakitnya, ada konsletnya, ada cacatnya, dan lain sebagainya otak, yaitu nanti akan berpengaruh pada kemampuan seseorang berpikir. Jadi ada sangat banyak kan model-model sakit karena rusaknya otak sehingga orang sudah tidak mampu berpikir lagi, bahkan yang sampai tidak sadar tentang kemanusiaannya. Jadi ini juga ada pengaruhnya. Nah, kalau akal ini lebih pada kapasitasnya. Jadi, akal itu bahasa Inggrisnya mind. Jadi, kapasitas seseorang untuk secara sadar berpikir, memahami, menggunakan logika, menemukan kebenaran. Nah, ini namanya mind atau akal. Ini kapasitas yang berarti kan potensi kemampuan yang ada di dalamnya. Ya main ini kita itu selain punya software otak, punya hardware namanya otak, punya software namanya akal. Ini kalau dianalogikan dengan komputer ya. Nah, kalau nalar atau reasoning ini ketika dia digunakan, ketika kita memakai akal untuk memahami, menjalani hidup kita sehari-hari. Jadi reasoning ini kemampuan kita mempertimbangkan sesuatu, menilai sesuatu, memilih sesuatu. Jadi ketika kayak kalau ilustrasinya pakai komputer tadi ya hardware-nya otak, software-nya akal. Nah, nalar ini ketika kita software ini kita operasikan. Jadi kita jalankan. Jadi itu bedanya. Jadi kalau kita memang yang kita rujuk adalah perangkatnya, perangkat fisiknya, itu istilahnya lebih ke brain atau otak. Tapi kalau pada kapasitas kemampuan yang dia miliki, mungkin pasnya kita pakai akal. Sementara proses penggunaannya, kemudian bagaimana cara dia memakai dengan mempertimbangkan, menilai, milih, dan lain sebagainya, itu mungkin pasnya kita pakai nalar. Jadi yang ini nanti ada banyak variabel sudah terlibat kalau dalam proses berpikir yang namanya nalar tadi. Tapi otak menentukan, akal atau mainnya juga menentukan. Ya kalau akal atau main itu kan kadang-kadang ada orang yang kapasitas berpikirnya dalam tanda petik ya rendah, ada yang canggih sekali, cepat sekali, ada mungkin softwarenya sudah versi berapa gitu. Sehingga ketika dipakai untuk menalar jadi luar biasa. Meskipun mungkin brainnya itu kalau dilihat dari luar ya sama-sama sehatnya. Jadi ini peristilahan untuk mengklarifikasi saja. Mungkin teman-teman biar paham bedanya brain, mind, dan reason. Baik, sekarang kita awali pembahasan kita tentang batas nalar dari buku yang terjemahannya memang judulnya Batas Nalar.
yang judul aslinya Within Reason, yang nulis Donald B. Carney. Jadi dalam buku Within Reason itu dijelaskan bahwa memang nalar kita, cara berpikir kita itu tidak segalanya. Meskipun tetap bukan berarti dia tidak penting. Jadi di buku itu dijelaskan begini. Terhadap akal dan nalar kita harus punya kesadaran ganda. Yang pertama adalah kesadaran tentang pentingnya akal, pentingnya nalar, dan yang kedua adalah kesadaran bahwa nalar itu punya batasnya sendiri. Jadi ini namanya kesadaran ganda. Berarti yang pertama, kita jangan jadi orang yang anti akal, anti berpikir, anti nalar. Justru di antara hakikat kemanusiaan kita itu kan adanya di akal dan kemampuan berpikir. Maka kelompok-kelompok kalau ada loh ya, yang anti dengan nalar, anti dengan akal, ini dalam buku itu disebut ya kelompok yang keliru dalam memahami peran dan fungsinya nalar. Bahkan orang yang tidak mau pakai nalar pun sebenarnya mungkin dia punya argumen-argumen rasional tertentu terhadap pendiriannya. Jadi yang pertama itu, meskipun begitu, kita harus sadar batas kemampuan kita dalam berpikir dan sejauh mana akal atau nalar kita itu bisa berperan. Mari kita lihat ya, mungkin uraian satu kalimat dari buku itu yang saya potong ini mungkin menarik. Kata Donald B. Carney, nalar itu adalah produk biologis, sekedar sarana yang menurut kodratnya terbatas. Nalar meningkatkan mutu cara kita melakukan sesuatu, tetapi nalar tidak mengubah aspek bagaimana kita melakukannya. Nalar telah melahirkan pengetahuan yang membuat kita keliling dunia kurang dari 2 hari. Namun maksud dan alasan perjalanan keliling dunia itu mungkin sama dengan leluhur kita dulu. Mungkin karena perang, karena berniaga, penaklukan, penyebaran agama, dan lain-lain. Jadi di bagian ini dia menjelaskan bahwa nalar itu hakikatnya hanya alat, hanya sarana yang punya keterbatasannya sendiri. Dia canggih luar biasa dalam hal bagaimana kita mengelola hidup, menyikapi hidup, namun pada aspek bagaimana kita mengorientasikan hidup, tujuan hidup, maksudnya, dan lain sebagainya, ini akal biasanya posisinya kalah oleh unsur-unsur jiwa yang lain. Mungkin hasrat kita, mungkin naluri kita, mungkin selera kita, dan lain sebagainya. Jadi nalar itu menyumbang dalam hal bagaimana. Nah, mudahnya begitu. Tetapi dia tidak bisa masuk ke ranah yang lebih penting, yaitu ranah mengapa. Nalar itu bikin pesawat, caranya bagaimana bisa dia. Bagaimana cara menghancurkan, bikin senjata nuklir, cara mengolah nuklir seperti apa dia bisa. Tapi kemudian pesawat ini dipakai untuk apa? Nuklir itu digunakan untuk apa? Itu biasanya yang lebih berperan bukan nalar, tapi mungkin naluri, mungkin nurani, dan lain sebagainya. Mungkin kepentingan-kepentingan egois, dan lain sebagainya. Jadi nalar adalah alat yang sangat canggih untuk menerjemahkan keinginan, keputusan, kemauan kita.
Tapi isi dari keinginan, keputusan, kemauan kita itu banyak didorong oleh naluri kita untuk mempertahankan diri, kebutuhan-kebutuhan emosi, atau sikap-sikap budaya tertentu. Jadi di buku itu kita diminta untuk sadar posisi utamanya seperti itu. Jadi kedudukan nalar itu dia lebih pada alat atau sarana. Tergantung kita memakainya untuk apa. Nah, untuk apanya ini biasanya yang lebih kuasa itu bagian jiwa kita yang lain. Nah, ini mungkin menarik ya kalau kita sambungkan dengan pandangannya Imam Ghazali. Kalau teman-teman membaca Kimia Usa'ada, kan juga penjelasannya seperti itu. Jadi menurut Imam Ghazali, akal itu dia bukan raja dalam diri kita. Dia hanya panglima. Rajanya itu kolbu. Jadi yang nyetir, mengorientasikan, mengarahkan, mewarnai hidup kita itu kolbu ini. Yang kolbu itu punya pasukan yang sangat luar biasa, namanya akal. Selain ada pasukan-pasukan yang lain, nanti teman-teman silahkan diulang waktu kita membahas tentang kebahagiaan menurut Imam Ghazali. Jadi akal ini panglimanya. Panglima itu kan pasukan yang paling kuat. Dia yang mengarahkan semua pasukan yang lain. Jadi akal adalah panglima. Panglima itu berarti dia hanya bawahan saja, suruhan saja. Jadi kalau kolbunya jernih, kolbunya positif, ya dia akan jadi pasukan yang sangat kuat untuk membela kejernihan dan kepositifan ini. Sementara kalau kolbunya suram, kolbunya gelap, ya dia akan jadi pasukan kegelapan, pasukan kesuraman. Nah, itulah posisinya akal. Jadi dia terbatasi oleh orientasi, emosi, ambisi manusianya. Dia adalah senjata yang sangat hebat. Tapi yang namanya senjata itu kan tergantung yang memegang siapa. Maka teman-teman jangan heran, kadang-kadang peristiwa-peristiwa sejarah, tragedi-tragedi kemanusiaan itu kadang-kadang di situ ada orang-orang pinternya yang terlibat. Seperti kalau di buku Batas Nalar tadi di awal dijelaskan bagaimana misalnya peristiwa Nazi dengan Holocaustnya, pembantaian besar-besarannya. Itu di situ juga ternyata banyak filosof-filosof Jerman yang mungkin teman-teman kagum dengan pikiran-pikirannya, ternyata juga dia orientasi hidupnya mendukung gerakan Nazi tersebut. Itu kan kita loh, harusnya kalau pakai akal sehat kan tidak suka kekerasan, tidak memilih tidak memilih sesuatu yang merusak kemanusiaan dan lain sebagainya. Kalau pakai akal sehat, tapi akal sehat itu dia hanya pasukan. Tergantung manusianya yang mengarahkan. Jadi kadang-kadang kalau dia orang jahat, ya maka akal ini dipakai untuk memuluskan kejahatannya. Mungkin dia bikin trik-trik, strategi-strategi biar tidak ketahuan, jadi kejahatan yang sempurna, atau dia melakukan rekayasa-rekayasa sehingga yang semula buruk dia carikan argumen biar jadi benar. Nah, jadi maka ternyata kuncinya diri itu tidak pada akal, meskipun dia sangat penting. Orang tidak boleh tidak pakai akal ya. Kalau itu kayak seperti analoginya Imam Ghazali tadi, berarti orang yang tidak pakai akal itu ya kayak kerajaan, ada rajanya tapi dia tidak punya panglima perang, dia tidak tangguh, tidak kuat, mudah kalah. Demikian juga orang yang anti nalar, anti akal, tidak mau menggunakan akalnya untuk hidup. Yo akhirnya kita kalah, wong tidak punya panglima. Jadi yang lain mengembangkan sains dan teknologi, menguasai peradaban, kita agak malu-malu, ragu-ragu mendayagunakan akal kita. Yo akhirnya kita kalah, akhirnya kita didominasi.
Mungkin juga dijajah secara tidak sadar oleh mereka yang lebih duluan mengembangkan peradabannya dengan akal budi, meskipun akal itu hanya panglima. Jadi orientasi ganda tadi maksudnya akal itu penting, dia sangat canggih, dia pasukan kekuatan yang sangat luar biasa, tapi dia hanya panglima, bukan rajanya. Yang memutuskan orientasi hidup kemana, arah hidup ini kemana, tidak hanya akal saja. Makanya dulu ketika kita belajar tentang kritiknya Syed Hussein Nasr pada peradaban modern, kekeliruannya modernisme adalah melihat satu-satunya alat intelijensi manusia itu adalah akal. Melupakan ada banyak perangkat intelijensi manusia yang lain selain akal. Ada naluri, ada nurani, ada intuisi, ada ambisi, ada hasrat, ada selera. Ini semua berpengaruh dalam pengambilan keputusan manusia, tidak hanya akal. Jadi yang pertama, kalau ada yang tanya, batas nalar itu di mana? Setidaknya akal atau nalar itu dia berposisi sebagai sarana atau alat saja, meskipun sangat penting. Dia tidak menguasai orientasi, tidak menguasai kemudi atau kendali, meskipun mungkin bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Pengambil keputusannya tetap rajanya. Kalau pakai Imam Ghazali tadi berarti kolbunya atau bagian jiwa yang lain. Yang itu mungkin nalurinya, mungkin nuraninya, mungkin intuisinya, dan lain sebagainya. Jadi ini pemahaman pertama kita untuk membawa pada kesadaran bahwa nalar kita itu terbatas. Jadi ini ditegaskan oleh satu quotes dari Herbert Simon. Nalar adalah alat belaka. Nalar tidak dapat menentukan tujuan hidup kita. Paling jauh, ia hanya dapat memberitahu kita bagaimana caranya sampai ke sana. Nalar adalah senjata sewaan. Wah, ini istilahnya agak sinis ini ya. Senjata sewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Ya berarti kalau pakai logika dua standar tadi, nalar itu jangan didewakan, tapi juga jangan dianggap segalanya. Dia sangat penting sih. Hampir semua sisi hidup kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan jernih dari akal sehat, dari nalar. Tapi betapapun dia hanya alat kita. Dia tidak dapat menentukan. Kalau memberi pertimbangan, ya paling jauh seperti kata Simon tadi, dia dapat memberitahu kita caranya untuk sampai ke sana. Dia seperti senjata yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Makanya kita harus hati-hati. Karena orang pinter itu kalau jahat, tambah bahaya dia, karena dia punya pasukan yang sangat kuat, yaitu akalnya untuk mendukung kejahatannya. Inilah mengapa kalau dalam dunia tasawuf itu pertama-tama kita didorong, diminta dengan sangat untuk menjernihkan hati atau kolbu. Biar corak hidup kita itu corak yang positif, yang terang, yang jernih, sehingga alat-alat yang dititipkan oleh Allah pada kita seperti akal tadi, dia menjadi senjata kuat untuk membela yang positif, yang jernih, yang benar. Tapi kalau batin kita gelap, suram, ya pasti nanti senjata yang namanya akal ini akan menjadi alat, menjadi senjata kita untuk melakukan yang jelek, yang buruk, yang suram. Jadi pemahaman pertama ini tentang kemampuan dan keterbatasan nalar.
Jadi nalar itu, ya kalau diurai lebih luas, sebenarnya bisa kita sebut bahwa keterbatasannya yang pertama justru terletak pada perannya yang dia hanya sebagai sarana atau alat. Jadi dia tidak memegang kunci kesimpulan yang menyimpulkan bagian jiwa yang lain, khususnya kolbu. Dia bisa memberi pertimbangan-pertimbangan, tapi kan nanti penentu keputusannya kan kolbu ini tadi. Dia memberi masukan-masukan, ini loh yang baik, ini loh yang tepat, ini loh yang sesuai. Tapi kan nanti kadang-kadang info-info dari akal ini yo kadang kita cueki juga. Kita punya ambisi sendiri, kita punya hasrat sendiri. Kadang-kadang kita tolak, kita ngambil keputusan yang berbeda. Di situ tampak bahwa memang akal tidak segalanya dalam hidup ini. Dia hanya sarana dan alat. Baik, selanjutnya tentang keterbatasan nalar ini, penting juga kita catat secara umum dalam proses berpikir, kadang-kadang manusia sendiri yang membuat batas-batasnya. Jadi ya karena manusia ini kan punya hidup yang kompleks, beragam. Dia punya tujuan, punya target-target, punya sasaran-sasaran. Sehingga kadang-kadang demi pencapaian target, tujuan, sasaran-sasaran, ideal-ideal yang dipatok, ideologi-ideologi yang dipercaya, dibuatlah standar-standar yang membatasi cara berpikir. Mungkin standar-standar etik, standar-standar sosial. Seperti waktu kita membahas cara berpikir etik, cara berpikir sosial. Standar-standar susila tentang adab dan lain sebagainya. Standar-standar budaya. Nggak boleh kalau di sini ngomong seperti itu, berpikir begitu. Standar-standar politik, bahas ini nggak boleh, bahas itu nggak boleh, ngangkat wacana ini dilarang dan lain sebagainya. Itu kan standar-standar yang kita buat sendiri. Jadi ada pandangan yang bilang bahwa akal itu sebenarnya sangat canggih. Dia bisa masuk kemana saja, hanya saja manusialah yang membatasinya dengan standar-standar yang mereka buat sendiri. Tentu saja sesuai visi dan ideal-ideal yang dipatok. Jadi tidak usah banyak-banyak mikir inilah nanti begini, tidak usah banyak-banyak mikir tentang itu nanti malah susah, tidak usah dipikir macam-macam. Kita kan sering buat standar etik misalnya, wah tidak boleh kamu melakukan ini, tidak boleh kamu melakukan itu. Atau standar sosial, di sini kesepakatannya sudah begini, meskipun kamu sudah menawarkan gagasan yang lebih baik dari ini, jangan, karena sini sudah disepakati begini. Nah ini batasnya nalar selanjutnya yang penting mungkin untuk kita pahami hidup kita ini penuh dengan pagar-pagar dan standar-standar yang seringkali dari situlah nanti pemikiran kita atau nalar kita jadinya terbatasi. Jadi bukan karena memang terbatas, tapi terbatasi. Terbatasi itu kan sebenarnya bisa kalau mau dipikirkan, tapi tidak boleh dipikirkan. Nah, banyak dalam norma-norma sosial, budaya, misalnya kadang-kadang kita dilarang mikir yang begini-begitu, dilarang membayangkan ini itu, dilarang. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi standar-standar, makanya kadang-kadang untuk kepentingan-kepentingan tertentu kajian seperti ini dilarang, tema-tema ini jangan dibahas, yang seperti itu jangan dilanjutkan analisisnya dan lain sebagainya. Jadi ini kalau diistilahkan dengan lebih detail mungkin bukan keterbatasan nalar, tapi nalar yang dibatasi.
Tidak salah sebenarnya, ya wong manusia itu kan punya ideal hidupnya sendiri-sendiri. Ingin nyaman, bahagia dengan standar-standar yang dia buat. Apalagi tadi ternyata posisinya akal, posisinya nalar dalam hidup manusia itu bukan sesuatu yang vital, yang paling nomor satu. Dia lebih banyak hanya melayani orientasi orang yang menggunakannya. Bahkan dia sendiri dibatas-batasi, nanti dia akan bekerja, nalar itu akan bekerja memberikan justifikasi terhadap batas-batas itu. Jadi nalar akan menjelaskan mengapa sih kok ini jangan difikirkan, mengapa kok itu jangan dibahas, mengapa kok itu jangan didiskusikan, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nalar yang dibatasi, tapi dia malah memberikan justifikasi terhadap pembatasan-pembatasan itu. Dia memberikan argumen-argumen, meskipun nanti selalu saja ada orang yang protes, yang oposisi, tidak setuju dengan argumen-argumen tadi. Yang tidak setuju dengan argumennya sendiri, dengan nalarnya sendiri. Yang setuju juga punya argumen dengan nalarnya sendiri. Disitulah istimewanya nalar sekaligus keterbatasannya nalar. Kan banyak ya teman-teman mendengarkan cerita-cerita bagaimana diskusi ini itu dilarang. Tidak hanya masa kini, masa lalu juga banyak larangan-larangan memikirkan ini, memikirkan itu. Eksekusi-eksekusi karena ada orang melanggar. Tidak boleh berpikir tentang ini kok malah difikirkan, malah dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya maksud, standar-standar yang kita buat sendiri untuk membatasi nalar. Baik itu standar yang sifatnya etik, sosial, susila, budaya, politik, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kemudian disimpulkan, kalau begitu bisa enggak Pak, standar-standar itu kita singkirkan saja semua, biar akal kita ini bebas tanpa batas-batas. Kemungkinan kalau kita akan buang semua standar, akal kita bebaskan sebebas-bebasnya, pada akhirnya ya kita akan membuat standar-standar versi kita sendiri. Jadi ketika kita lari dari satu standar, biasanya pada akhirnya ya kita membuat standar kita sendiri. Karena memang karakternya nalar, karakternya reason atau akal itu dia hanya lebih banyak melayani, tidak memutuskan. Nah, standar-standar ini kan sesuatu yang kita buat untuk mengorientasikan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan. Dan akal, nalar akan hadir melayaninya. Jadi, maka penting sebenarnya dalam situasi seperti ini adalah kesadaran kita. Kesadaran itu berarti kalau ada standar-standar yang membatasi, kalau ada batas-batas, itu pertama kita harus masuk ke visinya. Ini maksudnya apa sih standar-standar ini? Ideal yang diinginkan apa? Apakah ini memang sudah kita sepakati bersama? Ataukah ini sesuatu yang ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan keinginanku, dan lain sebagainya. Ini aspek-aspek ini bisa kita diskusikan, tapi biasanya orang itu memang dari standar ke standar. Jadi dari indikator ke indikator. Kalau dulu yang dianggap baik ini dengan standar ini. Kalau sekarang yang dianggap baik ini karena mengkritik yang dulu, maka sekarang ada standar baru. Karena manusia akan sulit kalau hidup tanpa standar. Apa-apa mau dipikirkan sendiri detail dari awal, itu tidak mungkin. Hidup ini kan logikanya continuity engine. Kita melanjutkan yang lama sambil melahirkan yang baru, mungkin dengan sedikit-sedikit revisi, pengembangan dari yang lama. Nah baik, jadi sampai di sini kita mendapat sedikit wawasan bahwa yang pertama, fungsi akal secara umum adalah melayani, mendukung, menguatkan, menjadi sarana bagi kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan manusia. Kemudian yang kedua, dia banyak dibatasi oleh standar-standar
orang yang menggunakan akal itu sendiri. Jadi ini dua kondisi eksistensial dari akal kita. Jadi tidak mungkin orang yang hidup sadar dengan visi, dengan misi hidup yang jelas itu tidak membuat standar-standar untuk mewujudkan visi misinya. Dan hidup yang serius itu kan memang hidup yang punya visi jelas, punya misi jelas, ada arah, ada cita-cita, ada tujuan. Yang sebagai konsekuensinya kemudian dibuatlah pagar-pagar, dibuatlah strategi-strategi, termasuk standar-standar yang kadang-kadang memang menghalangi cara berpikir kita, menghalangi nalar kita. Baik, yang kedua itu. Yang ketiga sekarang kita membahas batas nalar selanjutnya. Sekarang kita membahas aspek internalnya. Kalau tadi kan keterbatasan nalar karena ada unsur dari luar. Jadi ada unsur misalnya agama, ada unsur pengalaman dan informasi, aspek biologis, psikologis, standar-standar yang kita buat sendiri. Kemudian yang pertama tadi hubungan akal dengan bagian jiwa yang lain, yang ternyata akal itu hanya alat. Itu kan unsur luarnya. Kalau bahasanya anak-anak kampus itu aspek eksternalnya. Sekarang kita lihat internalnya. Internal yang membuat akal itu sering terbatas. Nah, sebenarnya secara umum sih aspek internal itu ya ada logical fallacy dan bias. Jadi salah pikir dan sesat pikir. Jadi akal itu tidak selalu dalam kondisi fit, mesti benar. Ternyata juga dia terbatasi oleh kondisinya sendiri yang kadang-kadang sesat pikir dan salah pikir. Baik, sekarang kita bahas pelan-pelan dua kondisi ini. Nanti mungkin beberapa hanya saya baca saja, teman-teman mencari ya, wong ini cuma tentang sesat pikir, salah pikir. Di sesi-sesi kajian dulu tentang logika dan lain-lain kelihatannya sudah dibahas. Mungkin saya agak cepat ini karena waktunya juga. Nah, sesat pikir yang pertama yang kelihatan sekali sehingga membatasi kebebasan berpikir kita adalah idola-idola. Ini saya ambil misalnya teori dari Francis Bacon. Ada 4 idola saat kita berpikir. Ini membuat harusnya kesimpulan kita itu luas jadi terbatas. Apa saja 4 idola ini secara umum ya, mungkin hari ini bisa dirumuskan lagi banyak idola-idola yang lain. Nah, yang pertama adalah namanya idola tribus. Idola tribus itu menarik kesimpulan tanpa dasar dan tidak diperiksa serius, pokoknya dianggap sudah benar begitu saja. Alasannya biasanya begitu. Orang lain juga begitu. Itu namanya idola tribus. Kita itu sering berpikir pakai logika biasanya ini. Ini idola tribus ini kadang-kadang melahirkan namanya oversimplifikasi atau mengeneralisir masalah. Jadi akhirnya kita tidak dalam. Sesuatu yang harusnya mungkin punya makna lebih dalam, harus diobservasi lebih serius, harus diteliti lebih jeli, akhirnya tidak tergali. Kesimpulan kita dangkal. Kita pokoknya biasanya begitulah. Nah, ini namanya idola tribus. Ini kadang-kadang disebut ini yang sering menjangkiti manusia biasa atau awam. Yang bahasa Latinnya tribus, tribe. Jadi orang-orang umum itu sudah begitu, Pak. Yang lain begitu ya saya ikut begini. Nah, ini kan secara tidak sadar kita
membatasi cara berpikir kita dengan kebiasaan umum yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian ada pula idola spekus. Idola spekus ini menarik kesimpulan seperti manusia yang ada dalam gua. Ini idola spekus ini bahasa Inggris, the idol of the cave. Idola gua. Jadi kita seperti manusia gua. Manusia gua itu manusia yang ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi memutuskan sesuatu hanya berdasarkan prasangka pribadinya, selera a priorinya. Jadi ini biasanya ketika orang menyukai sesuatu, ketika orang mengidolakan sesuatu, dia berhenti di situ, hanya itu saja yang dia geluti sehingga dia tidak luas. Akhirnya membaca apapun, menyikapi apapun, ya pakai perspektif itu. Nah itu, jadi ini persis seperti kata-kata aslinya, the idol of the cave. Seperti manusia yang hidup di gua. Nggak ngerti mana-mana, yang ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi begitu melihat apapun, menyikapi apapun, yang menggunakan perspektif gua. Perspektif pengalamannya sepanjang hidup di gua. Jadi ini juga sering jadi idola, membatasi cara berpikir kita juga. Kemudian idola fora, the idol of the marketplace. Menarik kesimpulan karena ikut pendapat umum. Jadi yang lain pendapatnya bagaimana, begitu ya sudah aku ikut, idola fora. Ini bedakan dengan idolatribus tadi ya. Kalau idolatribus itu ya biasanya orang di sini biasanya begitu. Nah, itu idolatribus. Tapi kalau idola flora, untuk hal ini gimana pendapatnya orang-orang? Orang-orang pendapatnya seperti ini semua, Pak. Oh ya sudah, saya ikut. Nah, itu idola fora. Jadi sesuai pasar. Kalau pasar ke utara ya ikut ke utara. Kalau pasar ke selatan ya ikut ke selatan. Kalau hari ini mungkin pasar itu berubah jadi viral-viral. Yang lain viral begitu ya saya ikut begitu. Yang lain viral begini saya ikut begini. Itu idola fora. Nah yang keempat idola teatri atau panggung. Jadi menarik kesimpulan hanya berdasarkan dogma mitos yang dia percaya. Jadi dia tidak mau menggunakan akalnya, pokoknya ada jawaban-jawaban yang sudah tersedia dari mitos-mitos yang berkembang, dari dogma-dogma yang diyakini, ya sudah itu saja yang dipakai. Jadi pikiran kita itu sering terjangkit penyakit idola-idola ini. Ini teori yang berasal dari Francis Bacon ini menyarankan kita untuk hati-hati terhadap jebakan idola-idola ini. Jadi 4 idola ini membuat kita sesat pikir. Termasuk batas nalar juga, ya jenis-jenis sesat pikir. Kalau teman-teman mau menggali, boleh nanti saya yang nulis buku judulnya Ihwal, Sesat Pikir dan Cacat Logika. Coba teman-teman dicari di buku itu, isinya sepenuhnya kelemahan-kelemahan kognitif kita. Jadi manusia itu ya memang di antara keunggulannya berpikir. Tapi berpikir itu juga punya banyak sekali kelemahan-kelemahan internal. Jadi itulah yang membuat nalar seseorang terbatasi saat dia ingin menemukan kebenaran. Yo macam-macam. Di situ saya contohkan misalnya sesat pikir itu bagaimana kita suka sekali melakukan overgeneralisasi. Jadi hanya melihat 1-2 disimpulkan semuanya juga begitu. Atau mungkin cara berpikir retrospektif
retrospektif determinism. Retrospektif determinism itu ya menganggap yang terjadi itu ya memang sudah takdirnya, tidak mungkin diubah, sudah ketentuan sejarahnya memang harus begitu. Nah, itu retrospektif determinism. Jadi, mari kita memberantas kemiskinan. Ngapain kita memberantas kemiskinan? Kemiskinan itu takdir kok. Kalau sudah ditakdirkan, ya bagaimana kita harus berjuang melawan takdir? Takdir itu kan dari Yang Maha Kuasa. Masa kita harus melawan Yang Maha Kuasa? Ini cara berpikir seperti ini, namanya retrospektif determinism. Kalau didengarkan sekilas itu rasanya benar. Tapi kalau direnungi secara lebih reflektif, kontemplatif, nanti kelihatan titik-titik lemahnya. Atau post hoc ergo propter hoc. Ini karena datang setelah itu berarti disebabkan oleh itu. Ayo, memang hidup ini memang banyak sebab akibat, tapi tidak semuanya sebab akibat. Kok saya minum air putih kemudian kok terus tidur, itu kan bukan berarti saya bisa tidur karena air putih, karena mungkin peristiwanya saja kebetulan beriringan. Kita itu kadang-kadang kalau lihat satu peristiwa saling bersusulan itu menganggapnya bahwa itu sebab akibat. Itu post hoc ergo propter hoc. Ini juga akal sering ketipu oleh post hoc ergo propter hoc ini. Ini yang termasuk bagian dari keterbatasan berpikir kalau kita tidak mendalam. Ada juga yang berpikir ad hominem, enak-enak diajak diskusi, terus yang diserang orangnya karena kepepet. Dasar kamu orang sesat, misalnya, itu ad hominem, yang diserang orangnya. Kamu anak kemarin sore aja. Nah, itu yang diserang orangnya. Jadi bukan gagasannya. Kadang-kadang juga kita ad verecundiam. Ad verecundiam itu kita merujuk orang yang kita anggap ahli, tapi tidak kritis. Pokoknya kata-kata ahlinya pasti benar. Ini kan yang ngomong sudah ahlinya. Nah, itu kesesatan ad verecundiam. Ada kalanya ad baculum. Ad baculum itu ancaman. Kalau kamu tidak mau ikut, kalau kamu tidak mau percaya, rasakan sendiri nanti akibatnya. Hukuman Tuhan akan sampai padamu. Nah, ini sebenarnya tidak berargumen, ya mengancam saja. Tidak ada logika di situ yang digunakan, meskipun seolah-olah itu logis. Tunggu saja nanti hukuman Allah akan datang padamu tidak lama lagi. Ini bisa jadi ad baculum, jadi berargumen dengan ancaman. Atau kebalikannya, ad misericordiam. Misericordiam itu meminta belas kasihan. Mbok, saya diluluskan saja Pak, saya itu sudah semester akhir ini Pak, teman-teman sudah lulus semua, saya ingin segera pulang Pak, segera kawin. Jadi ad misericordiam. Jadi dia tidak berlogika sebenarnya, cuma membangkitkan rasa kasihan saja. Ada pula yang ad populum. Ad populum itu menganggap bahwa kalau orang lain begitu baik dan benar, berarti aku juga begitu baik dan benar. Ikut kebanyakan orang, ad populum. Atau ad novitam, yang baru pasti baik. Ini kreatif loh, ini baru loh. Atau ad antiquitam, yang lama pasti lebih baik. Oh, ini dari para pujangga zaman dulu loh, ini dari nenek moyang kita loh. Ini sebenarnya tidak berargumen, tapi itu termasuk bagian dari logical fallacy dan lain sebagainya. Ini teman-teman pastinya sudah bisalah mencari banyak referensi tentang ini. Cuma ini sebenarnya untuk ilustrasi bahwa nalar kita itu mudah sekali sesat ke dalam logical fallacy ini yang seringkali membatasi operasi rasional kita untuk menemukan kebenaran. Jadi ini yang sering disebut sebagai logical fallacy. Baik. Mungkin logical fallacy sudah pernah kita angkat. Saya agak panjang sedikit di cognitive bias. Jadi kalau tadi kan sesat dalam prosesnya, logical fallacy. Cognitive bias ini mungkin mudahnya kita artikan penyimpangan berpikir, tapi kita tidak sadari. Kita berpikir itu kan untuk menemukan kebenaran. Tapi kadang-kadang kita, ini jalurnya sudah belok loh, tapi kita tidak sadar. Itu namanya bias. Ada banyak
bias-bias dalam berpikir. Ini di buku yang saya sebut tadi, Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika, saya lupa itu berapa puluh bias kognitif yang saya contohkan di situ. Nah, kognitif bias ini secara umum akal itu terbatas karena dia menyimpang dari proses yang seharusnya oleh beberapa kecenderungan. Yang pertama adalah kecenderungan informasi yang terbatas yang kita tidak sadar. Mengapa? Ini ada hubungannya dengan psikologi. Jadi kita tidak sadar ternyata nalar kita itu sudah melenceng. Mengapa informasi bisa terbatas? Karena kita itu sering hanya memperhatikan hal-hal yang kita sukai saja. Ya sama kan seperti kalau teman-teman buka HP kemudian melakukan stalking, googling, dan macam-macam itu. Kan kita milih yang kita sukai saja. Atau mungkin paling tidak yang banyak diulang saja. Ini yang menyebabkan secara tidak sadar akhirnya informasi yang sampai pada kita itu ya yang itu-itu saja. Jadi tidak luas. Seolah-olah kita itu lama sekali pegang HP, tapi sebenarnya ya yang kita dapat dan kita peroleh ya hanya itu-itu saja. Kita cari yang kita minati. Kita cari yang aneh, lucu, menarik menurut kita. Kita cari yang baru dan menantang menurut kita. Jadi ini yang membuat informasi yang kita miliki terbatas. Jadi ini penting kita sadari ternyata kita itu seolah-olah banyak banjir informasi, tapi mungkin ya tidak. Karena yang kita buka ya itu-itu, yang kita gali secara serius ya itu-itu. Mungkin karena saya sukanya filsafat, ya yang dibuka situs-situs ya seputar filsafat dan sekitarnya. Sementara yang sukanya pendidikan mungkin lebih tertarik dengan isu-isu pendidikan, ya itu-itu saja. Itu namanya termasuk cognitive bias. Membuat pikiran kita secara tidak sadar melenceng, padahal kita tahunya kita itu wawasannya luas, luar biasa. Karena yang kita perhatikan hanya yang kita minati saja, yang kita anggap unik, kita anggap menarik, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga biasanya lebih memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan pandangan kita, atau kebalikannya, yang anti dengan pandangan kita. Sehingga biasanya misalnya ya coba teman-teman cermati ya tabiat kita ketika buka YouTube atau apa itu kan, yang kita minati itu terus ditawarkan lagi terus oleh Google, oleh YouTube, itu yang disebut bubble filter itu. Jadi kita hanya tahu yang benar sesuai kepercayaan kita saja, atau orang-orang yang berbeda dalam tanda petik kita posisikan sebagai musuh kita, lawan kita. Jadi yo itu saja wawasan kita. Baik, ini sumber kesesatan dalam tanda pikir ya, dalam sehingga membatasi nalar kita. Yo akhirnya informasi yang masuk yo itu saja. Cara berpikir kita pun ya begitu-begitu saja. Tidak ada yang berubah sejak dulu ya begitu. Jarang orang kemudian melakukan konversi luar biasa, mungkin gara-gara membaca-baca informasi. Wong ya informasi yang dibaca ini itu saja. Nah itu bagian dari cognitive bias. Bagian dari cognitive bias juga sering kita lakukan adalah lack of meaning. Kurangnya makna. Ini kita lakukan biasanya seperti ini pola-polanya lack of meaning itu. Yang pertama, biasanya kita membuat cerita sendiri, meskipun dengan data yang terbatas. Jadi, ya manusia itu kan memang punya keterbatasan. Malam ini kita tahu banyak tentang batasnya nalar, termasuk informasi. Nah, kadang-kadang kita itu sebenarnya informasinya hanya sedikit.
Tapi kita reka sendiri, kita kembangkan sendiri, kita bikin pola-pola sendiri dengan informasi yang terbatas itu. Itu sebenarnya cognitive bias bagian lack of meaning. Lihat teman jalan, satu laki-laki, satu perempuan misalnya, ya cuma jalan saja berdua, terus kita bikin cerita sendiri. Wah, itu sedang pacaran nih, paling nembaknya waktu kemarin pas ulang tahun, mungkin ini. Ini kan cerita rekaan kita sendiri. Data yang kita punya hanya melihat dia sedang jalan berdua, teman laki-laki dan teman perempuan. Tapi kita rangkai sendiri cerita versi kita. Itu seolah-olah kita itu benar, tapi sebenarnya kita sedang melakukan bias, mengalami bias dalam berpikir. Ini juga membatasi proses berpikir jernih kita. Karena ceritanya ternyata rangkaian kita sendiri. Atau yang kedua, mengasumsikan sifat-sifat dengan melakukan generalisasi atau stereotype. Ini cara berpikir seperti tadi ya, biasanya begitu kok. Oh, orang kalau dari daerah sana itu gayanya memang begitu. Nah, itu stereotype. Jadi melakukan generalisasi yang tidak bertanggung jawab. Wong ngertinya cuma sedikit kok, kesimpulannya jadi banyak. Digeneralisasi. Dari satu orang digeneralisasi untuk semua orang. Selanjutnya, termasuk bagian cognitive bias dalam aspek lack of meaning ini yang merupakan batas nalar, itu adalah menganggap tahu apa yang dipikirkan orang lain. Kita ini sering sok tahu seperti ini. Ini kelihatan loh dari komentar-komentar, mungkin teman-teman sering komentar di Instagram, di Twitter, dan lain-lain. Kita itu sering menuduh orang, dalam tanda petik ya, menganggap kita tahu pikiran-pikirannya orang. Jadi mungkin orang itu motifnya apa, tapi kemudian kita judge dia. Wah, kamu ingin pamer ya. Wah, kamu ingin dipuji ya. Wah, kamu melakukan ini karena ingin ini ya, ingin itu ya. Itu kita menilai apa yang dipikirkan orang. Kita menganggap kita tahu apa yang dipikirkan orang. Padahal mungkin tidak begitu. Dan kita percaya kemudian dengan kesimpulan kita sendiri. Padahal itu kita hanya menebak-nebak saja. Sehingga kemudian kejernihan kita bisa dipertanyakan. Karena itu sejenis kognitif bias. Apa benar kamu tahu yang dipikirkan orang lain? Kok mudah sekali engkau menilai dia? Kan banyak hal yang sifatnya batin yang itu hanya orang itu sendiri yang tahu. Niat, keikhlasan misalnya, lillahi ta'ala atau tidak, karena benda atau karena Allah, karena nyari keuntungan apa ikhlas lillahi ta'ala, itu kan sebenarnya batin masing-masing orang yang tahu. Tapi kadang-kadang kita itu sok tahu dengan yang seperti itu, seolah-olah dia pasti begitu, isi pikirannya pasti begitu. Nah, ini termasuk jenis cognitive bias dalam aspek lack of meaning. Kemudian sering juga kita lakukan memproyeksikan pemahaman saat ini untuk masa lalu dan masa depan. Sehingga mungkin kita kemudian menyesali masa lalu atau menganggap masa depan itu seperti masa sekarang, sehingga kita berlebihan dalam menyikapinya. Jadi memproyeksikan pemahaman kita saat ini untuk masa lalu dan masa depan. Seolah-olah masa depan itu persis seperti situasi kita sekarang. Atau kita sesali berlebihan masa lalu karena kita menggunakan perspektif hari ini. Situasi-situasi sejarah tertentu itu ya membacanya sesuai konteks zaman itu. Zaman penjajahan, situasinya seperti apa, cara hidup, cara berpikirnya seperti apa. Dulu zaman Nabi di Mekah abad ke-6 Hijriyah, itu situasinya seperti apa, mode hidup, gaya hidup seperti apa. Zaman itu mungkin masih banyak perang-perang, memang gaya hidupnya seperti itu. Nah, itu kalau kita pahami dengan logika hari ini, ya mungkin kita,
Orang dulu itu memang belum beradab, orang dulu itu dan macam-macam. Itu pemahaman saat ini kita pakai untuk menilai masa lalu. Bahkan kita jadikan standar untuk merancang masa depan. Ini kadang-kadang berakhir dengan kekecewaan-kekecewaan atau ketidakbergunaan. Jadi ini bagian dari cognitive bias, yaitu lack of meaning. Nah, cognitive bias selanjutnya yang sering kemudian membatasi kita menemukan kebenaran, jadi bagian dari aspek internal batas nalar, itu adalah the need to act fast. Jadi ini bahasa Inggrisnya panjang ya, the need to act fast. Itu kalau pakai bahasa Jawa mungkin kemerungsung. Jadi ingin segera bertindak, ingin segera melakukan sesuatu, ingin segera mengomentari, ingin segera menilai, dan lain sebagainya. Jadi ini kesusu untuk melakukan sesuatu. Itu biasanya juga menghalangi kita jernih dalam mengambil keputusan. Mengapa sih orang itu kok kesusu-susu segera ingin melakukan sesuatu? Ya, secara umum ada beberapa alasan. Kalau di sini saya sebut 5. Yang pertama, biasanya orang yang segera ingin melakukan itu biasanya dia ingin meyakinkan diri dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa aku ini mampu dan aku itu penting. Jadi orang yang belum mantap keyakinan dirinya bahwa aku itu bisa, aku itu penting, itu biasanya terus kalau melakukan sesuatu segera ingin tahu hasilnya, segera ingin selesai, dan khawatir salah. Nah, jadi the need to act fast. Jadi dia ingin meyakinkan dirinya sendiri biar aku percaya diri dan orang lain menganggap aku ini penting. Dan ini biasanya terus orang kesusu, kemerungsung, ingin menunjukkan pembuktian. Yang kedua, ada memang orang tertentu yang melakukan apa-apa itu cepat, ingin segera selesai. Alasannya apa? Untuk menjaga fokus. Pak, kalau saya berlambat-lambat, hilang Pak fokusnya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin mencoba untuk hafalan Al-Quran, tahfidz misalnya. Itu kan biasanya terus ingin fokus, khawatir nanti lupa, itu biasanya coba ngajinya. Karena kalau pelan-pelan nanti pikirannya melayang kemana, terus hafalannya putus. Ya memang ada yang seperti itu. Jadi ingin menjaga fokus terus cepat. Ya resikonya memang kalau cepat itu, kalau salah tidak ketahuan, kelewatan. The need to act fast itu kadang-kadang ya kita tidak bisa mendeteksi titik-titik kelirunya di mana. Jadi segera ingin menyelesaikan, sehingga terus cara berpikirnya tidak jernih. Mungkin teman-teman dalam banyak hal juga sering begitu. Yang hafal surat-surat panjang, itu begitu mau dibaca waktu jadi imam sholat, itu kan tidak berani dibaca dengan indah pelan-pelan. Kalau kita tidak yakin benar sudah hafal, biasanya terus diwocot-wocot biar tidak putus. Karena kalau dibaca pelan nanti putus, hafalannya kacau. Nah, itu yang kedua, the need, kebutuhan untuk melakukan sesuatu secara cepat. Ini sebenarnya bisa dicek dulu, kita pernah membahas Paul Virilio yang menjelaskan peradaban hari ini yang segala sesuatunya ingin lebih cepat. Yang ketiga, biasanya motifnya orang yang ingin lebih cepat itu karena dia membayangkan keuntungannya. Segera aku ingin selesai dan mendapat keuntungan. Nah, ini membuat orang ingin lebih cepat. Atau untuk menghindari kesalahan. Kemudian orang cepat-cepat untuk melakukan sesuatu biar tidak salah. Karena kalau pelan-pelan nanti salah. Ini sama seperti tadi penjelasannya. Jadi sesat pikir dalam bentuk cognitive bias itu ada kalanya muncul karena kita
butuh untuk bertindak cepat. Kita tidak sabar untuk mengikuti prosesnya pelan-pelan. Akhirnya ya yang terjadi malah tidak jernih kita dalam menanggapi sesuatu. Dia membatasi kita untuk berpikir secara jernih. Nah, yang selanjutnya bagian dari cognitive bias juga adalah information worth remembering. Jadi kita memilih-milih sendiri informasi-informasi yang kita anggap penting. Padahal itu mungkin bagi orang lain tidak penting. Jadi kita milih sendiri, misalnya kita ketemu data sebanyak apa, ya kita pilih yang kita perlu saja, yang kita anggap penting. Sesuai dengan kebutuhan kita sejauh pengalaman yang kita miliki. Sehingga akhirnya ya kita tidak komprehensif. Jadi kita pilih-pilih informasi. Sehingga pada akhirnya ya sudah, kita tidak bisa menemukan kebenaran yang kita inginkan. Karena nalar kita terbatas informasinya. Mengapa kok informasi kita terbatas? Ya kita sendiri yang milih informasi yang menurut kita penting saja. Yang itu ternyata hanya menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman yang kita hadapi.